Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Anasin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sholat dhuhra bil madinati arba'an wa sholal asra bidhil khulaifati rok'ataini. Rawahu Anas bin Malikin radhiyallahu an. Artosipun an Anasin utawi hadis menika bersumber saking Anas anna Rasulullahi sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat sapa Rasul al-dhuhra yaiku salat zuhur bil Madinati yang dikerjakan di kota Madinah arba'an jumlahe 4 rakaat. Washolat dan telah salat sapa Rasul salat al-asra yaitu salat asar bidhil khulaifati, salat yang dikerjakan di daerah Dzul Khulaifah rok'ataini jumlahe 2 rakaat. Rawawis ngriwayatna hu ing hadis ngriwayatna sapa Anas bin Malikin, Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis bersumber dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Madinah sebanyak 4 rakaat dan beliau salat asar di Dzul Khulaifah sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Anas bin Malik. Para hadirin, alhamdulillah pagi ini kami sehat dan bisa bertugas kembali seperti semula di masjid ini karena saya punya pengganti yang jadi imam sholat subuh di Musola Sabilillah. Ada yang menggantikan Ustadz Darajul. Karena itu saya bisa bertugas di sini. Jalaran musola sudah ada pengganti yang ngimami subuh. Saya bersyukur bisa tampil kembali. Semoga bermanfaat. Hadis ingkang kula waos kula paringi tema judul inggih menika bab salat qashar bagi musafir. Hadis ini saya beri judul bab salat qashar bagi musafir. Yang dimaksud dengan salat qashar adalah salat yang diringkas dari jumlah 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat. Seperti salat zuhur jumlahnya 4 rakaat, jika diqashar akan menjadi 2 rakaat. Demikian juga salat asar, salat isya, jika diqashar maka masing-masing akan menjadi 2 rakaat. Jadi meringkas salat yang asalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, itulah namanya salat qashar. Sudah pernahkah bapak-bapak ibu-ibu ini melakukan salat qashar? Mungkin sudah ataupun belum. Sudah mengertikah syarat-syaratnya? Sudah mengertikah tata caranya? Mungkin sudah, mungkin belum. Bagi yang sudah, kita anggap pendalaman saja. Bagi yang belum, kita jadikan ilmu baru. Kemudian apabila kita nanti praktek di lapangan, sudah tidak tolak-toleh karena sudah punya ilmunya lewat ngaji seperti ini. Saudara-saudara,
Adapun orang yang boleh melakukan sholat qashar adalah musafir. Berarti orang itu kalau bukan musafir, ya nggak boleh sholat qashar dong. Oh nggak musafir kok. Yang boleh sholat qashar sekali lagi hanya musafir saja. Lalu kemudian, apa itu musafir? Musafir itu siapa? Musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan dimulai keluar dari rumah tempat tinggalnya menuju ke suatu tempat, menuju ke suatu daerah dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Nah, itulah namanya musafir. Cara Jawa lelungan ya. Lungo berangkat ado itu musafir. Itu yang boleh sholat qashar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi musafir, yaitu melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang dimulai keluar dari kota Madinah menuju ke kota Mekah, yaitu melakukan perjalanan haji. Saat Rasulullah masih di Madinah, beliau sholat zuhur 4 rakaat. Setelah perjalanan sampai di suatu daerah yang namanya Dzulhulaifah, lalu beliau melaksanakan sholat asar dengan cara diqashar. Sholat asar yang dilakukan dengan cara diqashar maksudnya adalah sholat asar tersebut tidak dilakukan sejumlah 4 rakaat, tapi hanya dilakukan 2 rakaat saja. Mengapa demikian? Jawabnya, ya karena musafir. Oh nek ngono, salate musafir ambek salate wong sing gak musafir koyoke kok beda, koyoke kok gak padha. Gak padha itu piye? Nek kapan wong iku mau mukim tetap di suatu kampung, gak lunga rindi-rindi maksude, salate kudu normal. Kapan zuhur ya kudu 4 rakaat wong normal. Kapan asar ya kudu 4 rakaat wong normal. Wong gak rindi-rindi wae di omah wae. Tapi enggone kapan metu ado lelungan luar kota sing disebut musafir niku wau, berarti salate engko ana bedane. Nek asar asale 4 mek dadi 2. Zuhur asale 4 karek dadi 2. Isya sing asale 4 mek karek dadi 2. Iki sing dimaksud qashar, diringkes. Sing asale 4 diringkes gak akeh, 2 wae. Sing maksud dan tujuane inggih menika ngringakno kanggone wong Islam mergo lelungan ben gak berat-berat. Iki peparing sangka Gusti Allah. Keringanan ruksa sangka Gusti Allah. Sebab itu harus kita ambil apabila kita menjadi seorang musafir. Pemberian Gusti Allah jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan, kita ambil. Dan itu merupakan sunnah karena diberi contoh oleh Rasulullah. Oleh karena itu, jika kita itu menjadi musafir, lalu kemudian kita mengqashar sholat, maka perbuatan itu adalah sunnah karena mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita itu bepergian yang jauh, maka kita diperbolehkan mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat sebagai bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada tahun ke-10 Hijriah terjadi peristiwa penting, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum memulai perjalanan, beliau melaksanakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat di Madinah sebagaimana biasa. Setelah menempuh perjalanan sekitar 9 km,
Lalu kemudian beliau tiba di daerah Dzulhulaifah, sebuah tempat yang menjadi mikot bagi penduduk Madinah yang hendak menunaikan ibadah haji. Nah, di sanalah beliau melaksanakan sholat asar dengan cara dikosor, yaitu hanya 2 rakaat sebagai bentuk keringanan bagi musafir. Setelah itu Rasulullah berniat ikhram dan memulai manasik dengan mengucapkan talbiyah, menandakan awal perjalanan spiritual menuju tanah suci. Perjalanan ini menjadi contoh bagi umat Islam dalam menunaikan ibadah dengan mengikuti sunnah beliau, termasuk tata cara sholat musafir, yaitu sebaiknya dikosor. Kesimpulannya, hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah mengkosor sholat menjadi 2 rakaat saat memulai perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah. Ini menunjukkan dibolehkannya kosor sholat bagi musafir setelah keluar dari daerah tempat tinggalnya. Saudara-saudara, sekian, semoga apa yang saya jelaskan bisa difahami untuk dipraktikkan dalam ibadah kita sehari-hari. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.